Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Mundakir SPD MPD, yang saya hormati para wakasek, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata disiplin positif calon guru penggerak yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, baik iman, Islam serta sehat walafiat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih berkumpul dalam acara pemaparan aksi nyata dari keempat calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP 6 Kota Serang dengan tema disiplin aksi nyata disiplin positif, di mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitri, kemudian Bapak Hendri, saya sendiri Hendri, kemudian Ibu Tati Haryanti dan Ibu Haji Mauna. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kebaginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, serius amat ini ya, udah selamat belum? Baik, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan ya, dimana nanti akan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian langsung ke pemaparan materi dan kemudian penutup ya. Mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan basmalah ya. Ya, beranjak acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita dapat menghitung nikmat Allah yang sudah kita terima di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 yang berbahagia, wabil khusus pada hari ini saya berikan apresiasi kepada guru penggerak di SMP Negeri 6 Kota Serang, kepada Pak Hendri, kepada Ibu Fitri, kepada Ibu Tati, dan kepada Ibu Haja Mauna. Sebagai sambutan awal, marilah kita launchingkan bersama Gema Kurikulum Merdeka. Mari kita tergerak, menggerakkan, tergerak, dan menggerakkan. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah salah satu motivasi untuk kita semuanya. Mengapa?
mari kita tergerak. Tergerak ini maknanya sangat dalam sekali. Tergerak untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, khususnya untuk diri kita sendiri. Tergerak untuk memperbaiki kekurangan, tergerak untuk memotivasi siswa supaya siswa-siswa SMP Negeri 6 menjadi yang terdepan, bergerak secara bersama-sama. Tidak bisa di satuan pendidikan itu kita bergerak sendiri-sendiri, harus bersamaan. Menggerakkan juga harus bersama-sama. Jadi saya selaku kepala sekolah sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah lolos di calon di guru penggerak ini, dan ini menjadi dorongan kepada teman-teman yang belum bisa lolos. Insya Allah tahun depan pasti bisa. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya selaku kepala sekolah akan selalu memberikan motivasi dan dorongan baik dari segi moral, material, dan apapun yang akan digunakan untuk teman-teman untuk bisa mendorong supaya kegiatan guru penggerak ini bisa sukses di SMP Negeri 6 Kota Serang, yang tujuan akhirnya nanti adalah Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru penggerak ini betul-betul bisa menggerakkan teman-temannya, menggerakkan peserta didiknya agar lebih baik lagi. Sekali lagi, saya selaku kepala sekolah mendukung sepenuhnya apapun yang akan Bapak Ibu lakukan di SMP Negeri 6 Kota Serang ini demi kebaikan sekolah, demi kebaikan alma mater, demi kebaikan peserta didik kita semuanya. Mungkin sambutan yang Bapak berikan hanya itu saja. Sekali lagi, marilah kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari kepala sekolah bahwa kita sebagai peserta mengajak kepada rekan-rekan yang belum ikut serta guru penggerak agar nanti di angkatan 12 kalau dibuka dan kemudian ke-13 untuk ikut kembali ya, partisipasi aktif agar kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Yang mungkin beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriyanti Ningsih. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 6 Kota Serang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi terkait dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, di kesempatan siang hari ini tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang kita itu bukan berarti saya di sini adalah orang yang paling tahu akan budaya positif. Tapi di sini saya hanya melakukan pengimbasan ya dari apa yang dipelajari pada pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4. Nah, kita itu di tahap ini, di tahap modul 1.4 ini adalah modul terakhir ya dari modul 1 yang aksi nyatanya kami harus melakukan pengimbasan kepada Bapak dan Ibu guru semua terkait
terkait dengan budaya positif, sehingga kegiatan ini nantinya tidak hanya dilakukan oleh kami selaku guru penggerak, tapi mungkin dengan penyampaian ini, dengan pengimbasan ini, nantinya kita akan bersama-sama saling berkolaborasi tentunya. Jadi sebetulnya berdirinya saya di sini, Bapak dan Ibu semuanya, adalah untuk kita sama-sama mempelajari terkait dengan seperti apa itu budaya positif. Ya, Bapak dan Ibu, di sini sudah ada pernyataan terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu guru pernah mendengar budaya positif tidak? Belum ya? Budaya positif. Tapi kalau misalnya mendengar kata positif saja, berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Nah, di sini budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini itu adalah bagian di mana kita itu melakukan suatu kebiasaan, dan sebenarnya di sekolah kita itu menurut Bapak dan Ibu sudah berbudaya positif belum? Sudah ya. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh sekolah SMP 6 ini sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Apa yang dilakukan sudah berpihak kepada murid ya. Intinya sebetulnya ketika kita dapat menciptakan lingkungan yang baik, maka akan tercipta budaya yang positif gitu loh. Jadi nilai-nilai itu misalnya adalah nilai-nilai religius misalnya, yaitu penanaman karakter yang biasa dilakukan, dan itu semuanya harus mengarah kepada murid agar mereka memiliki pribadi yang terhormat dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, ini dia adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, untuk kita melakukan suatu budaya positif itu ada beberapa poin yang harus kita pahami. Pertama, ada disiplin positif. Ini inti dari penanaman budaya positif ya. Ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Apakah istilah-istilah ini merupakan istilah yang sering Bapak dan Ibu dengar? Ya, ada segitiga restitusi gitu ya, apa posisi kontrolnya guru atau kebutuhan dasar manusia. Ini adalah menjadi inti dari budaya positif. Nah, kita akan membahas ini satu per satu. Kita bahas dari disiplin positif dan ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, kalau mendengar kata disiplin, menurut Bapak dan Ibu, apa itu disiplin? Disiplin itu tepat waktu, terus aturan. Menurut Bapak dan Ibu, aturan itu dibuat oleh siapa? Oleh sekolah. Yakinkah Bapak dan Ibu ketika kita menanamkan disiplin kepada anak didik kita, maka kita akan menghasilkan anak-anak didik yang tertib? Kalau kita disiplin, berarti nanti anak didik kita akan tertib gitu. Nah, ya di sini kan kita sering nih, makna kata disiplin dalam budaya kita itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan satu kepatuhan. Setuju nggak dengan kalimat itu? Selama ini kita memaknai bahwa disiplin itu adalah sesuatu hal yang ingin kita berikan kepada orang lain agar mereka menjadi patuh gitu ya, agar mereka cenderung mau untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Itu kan disiplin versinya kita nih selama ini. Nah, kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Benar gak sih? Jadi kalau misalnya kita ngajak mereka untuk disiplin, mereka kan gak mau kita ajak untuk berdisiplin. Maka muncullah ada rasa
ketidaknyamanan. Nah jadi kalau misalnya kembali ke anak-anak, kayak misalnya anak-anak diminta contohnya untuk melaksanakan upacara dengan tertib, ya itu kan bagian dari disiplin kan. Dan kadang mereka itu merasa nyaman apa tidak Bapak Ibu ya? Tidak kan? Nah, kadang masih ada yang ngobrol-ngobrol gitu kan anak-anak itu. Nah di situ apa namanya mereka itu merasa bahwa ada ketidaknyamanan dengan disiplin. Nah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar sebetulnya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita mengubah paradigma baru, pemikiran yang baru bahwa disiplin itu tidak semata-mata untuk suatu kepatuhan gitu, bukan hanya itu, tapi sebetulnya disiplin itu artinya adalah belajar. Ya, dan di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin itu yang baik adalah disiplin diri dulu, gitu ya, disiplin diri dulu. Baru dari ketika kita sudah memiliki disiplin diri, maka kemudian tanggung jawab itu ada pada diri kita sendiri. Bapak dan Ibu coba deh. Misalnya bayangkan ketika di tangannya Bapak Ibu ada Bapak Ibu itu megang sesuatu yang amat sangat berharga. Nah lalu teman di samping ini pengen banget ngambil sesuatu yang berharga itu dari tangan kita. Kira-kira Bapak dan Ibu dulu mau mempertahankan atau mau berikan? Sedangkan yang di tangan itu berharga sekali. Mempertahankan, mau dibujuk tuh sama temennya nanti dibeli dengan harga sekian segala macam, gimana? Mau dikasih? Pasti kita akan pegang terus kan? Gak boleh tangan kita itu terbuka. Nah, itu adalah bentuk di mana kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri gitu loh. Ya, jadi makanya ketika kita mau disiplin, itu disiplinnya dari diri dulu, begitu. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik gitu, yang dimunculkan sehingga apapun yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri karena ketika kita melakukan sesuatu semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Nah itu makna dari disiplin. Nah selanjutnya ini adalah bagian disiplin positif. Jadi apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu coba kita pikirkan disiplin yang sekarang sudah kita lakukan di sekolah. Apakah kita memberdayakan peserta didik itu dengan imbalan, dengan ancaman atau hukuman? Iya kan? Nah jadi sementara disiplin positif itu inginnya menjadikan peserta didik itu bisa melakukan sesuatu atas kesadarannya, bukan karena sesuatu yang kayak saya nih harus datang pagi. Kalau saya nggak datang pagi berarti nanti saya dapat hukuman. Nah, masihkah seperti itu Bapak dan Ibu? Kita ya, atau misalnya melakukan sesuatu karena dia terancam. Nah, itu yang tidak diharapkan dari disiplin positif. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru, kita selaku pendidik diminta, bahkan ya memang kita kewajiban kita adalah menuntut mereka untuk ya sadar gitu ya akan sesuatu hal yang itu tergerak dari kesadarannya mereka sendiri, bukan dari orang lain. Nah, di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka harus sadar kan, kayak misalnya gini, mereka harus datang tepat waktu
itu, dan karena mereka yakin akan melakukan hal itu karena ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu ada yang tahu nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Tanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya nanti kita bahas ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu. Ya, sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita biasa mengenalnya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nah, di profil pelajar Pancasila itu adalah hal yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak dan Ibu, tapi tujuan dari kita kurikulum Merdeka, goalnya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikannya fokus saja di profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dari pemaparan tentang disiplin positif ya, ini ada pemikiran yang sejalan antara Ki Hajar Dewantara dengan Gosen. Dia menyebutkan bahwa disiplin itu adalah salah satu bentuk kontrol diri ya Bapak dan Ibu. Nah, dari bentuk kontrol diri ini capaiannya adalah ingin mencapai tujuan yang mulia, lalu kemudian dengan menghasilkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi kalau anak-anak sudah bisa mengkontrol dirinya dengan baik, maka otomatis akan tercapai tujuan yang mulia sehingga menciptakan mereka menjadi anak-anak yang berkarakter baik gitu. Ini dari disiplin positif. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama oleh kita, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang apapun itu. Jadi nilai ini itu adalah sikap atau perilaku yang merupakan fondasinya, fondasi yang ini ditanamkan kepada anak didik kita. Nah, di sini nilai kebajikan ini tujuannya ingin dicapai oleh setiap individu. Tadi kita fokusnya adalah kepada profil pelajar Pancasila ya. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Oke. Nah, sebelumnya untuk kayaknya ngantuk ya. Kayak sih soal aku lagi ngomong ngantuk ya. Kita ajak main games dulu ya. Nah, gamesnya biar buku nggak ngantuk, tapi harus beranjak dari tempat duduknya. Gimana ya? Di sini aja. Pak Fikri pasangannya sama Pak Jun berarti. Yang ibu-ibu sama ibu-ibu ya. Ya boleh di sini deh. Berjajar ya. Sejajar cukup nggak? Cukup. Atau sejajarnya ke sana aja? Enggak, harus bergerak. Iya, betul. Pasangan ya, enggak, begini. Berdiri kan? Iya, di sini. Jadi biar apa namanya? Ya terusnya Amerika yang Pak Fikri sama itu sama Pak Jun. Gamesnya adalah games dengan mendengarkan ceritanya harimau. Jadi kalau misalnya aku menyebutkan kata harimau, maka ya itu tadi apa, tangannya begini, nah tangannya begini, tangannya begini. Nah, jadi kalau ada kata harimau, harus mampu menangkap tangan temannya. Kalau ada harimau, ya, jika misalnya kan ini kan enggak, yang satu kan yang mana? Enaknya mau nangkapnya yang mana nih Bapak dan Ibu? Nangkapnya enak kanan apa enak kiri? Kanan. Mau nangkapnya? Oh gini nih. Apa? Oh nangkapnya Jadi apa? Yang mau nangkap kanan apa mau nangkapnya kiri? Kanan, yang nangkapnya kanan. Berarti kirinya yang begini ya, kirinya yang telunjuk. Nah, jika Bapak dan Ibu mendengar kata harimau, maka
Ya, yang punya jari telunjuk itu harus menyelamatkan biar gak ketangkep sama temennya. Nah, kalau yang punya tangan sebelah kanan berarti harus nangkep. Pak Fikri nggak boleh nangkep bukan? Ya makanya aku aman banget belum. Gimana? Paham kan? Jadi kalau setiap mendengar kata harimau, maka bapak dan ibu guru harus bisa menangkap temannya dan menyelamatkan telunjuknya. Oke, Kak? Kemana-mana? Oh iya, nyambung. Oh iya, banyak nggak? Nyambung, oke. Oke ya. Cerita ini berjalan ya. Pokoknya kalau mendengar aku harimau, ya harus berani menyelamatkan. Menyelamatkan tangan dan menangkap tarimannya. Ya? Siap? Fokus ya. Ayo, kalau nyebut singa doang. Harimau ya. Oke, mulai ya. Oke. Di sini dong. Iya. Oh, rapat. Oh, gitu rapat. Iya dong, kenalin tangannya. Nah, kamu kenal. Tangannya nggak boleh. Bukan, tangannya nggak boleh begini. Iya. Konsentrasi dimulai. Suatu hari Minggu. Ulang ya. Suatu hari Minggu. Hariman pergi ke hutan. Hariman. Ingatin ya yang berhasil nangkep siapa? Udah tanya. Udah siap-siap Ibu yang pulang. Mau nggak jadi pahlawan? Harimau Beruntun ini. adalah sasaran yang hendak ditangkap Hariman. Tiba di hutan, Hariman bersama Harimin melihat anak harimau. Dan Hariman segera memburu harimau. Tetapi Harimin tidak membawa senjata lengkap. Pada akhirnya harimau pun kabur. Hariman kecewa karena Harimin lupa dengan senjatanya. Mereka pun pulang tanpa harimau yang diinginkannya. Siapa yang paling banyak? Oh, 3. Buya banyak yang nampilin banyak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ambil
Ambil satu, iya. Ulang aja boleh. Ya. Boleh ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi Hariman, Harimin sama Harimau itu ini nggak apa saudara nggak? Kayaknya keluarga ini. Ya, keluarga Harimin ya. Oke baik, lanjut ya Bapak dan Ibu semuanya, boleh sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada konsep inti budaya positif yang kedua ya. Kalau yang tadi adalah konsep inti yang pertama adalah disiplin positif ya. Tadi bahwa sebetulnya disiplin itu adalah belajar ya Bapak dan Ibu. Jangan bercermin bahwa disiplin itu merupakan sesuatu hal hanya kepatuhan saja, tapi itu harus berasal dari kontrol dirinya masing-masing ya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada apa di materi ini? Nah, di sini Bapak dan Ibu, kadang kalau kita melakukan sesuatu itu apa ya? Ada hak. Jadi seseorang ketika akan melakukan sesuatu itu karena adanya sesuatu yang diinginkannya, ya. Itu ketika kita berperilaku gini loh. Ketika kita melakukan suatu perilaku, maka ini menurut dosen ini ada 3 motivasi. Satu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena untuk kita menghindari bahwa takut kena hukuman gitu. Nah, yang kedua adalah motivasinya karena untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak dan Ibu pernah nggak ingin melakukan sesuatu tapi misalnya karena itu ada imbalannya, ada uangnya, jadi saya mau melakukan itu. Nah, ada motivasi perilaku manusia yang latar belakangnya adalah karena ingin itu. Atau tadi itu yang pertama, karena nggak pengen dihukum, jadi dia melakukan perilaku tersebut. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Nah, di sini kita ada penjabarannya ya. Nah, kalau yang poin pertama tadi, ketika seseorang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat paling terendah Bapak Ibu dari perilaku manusia. Karena biasanya orang yang motivasinya di poin 1 ini dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Itu dasarnya ya. Kemudian di sini sebenarnya mereka itu adalah ingin menghindar. Jadi mereka ingin menghindari sesuatu karena dia tahu bahwa itu ada masalah. Jadi mereka ingin menghindari itu. Kemudian di sini kebutuhannya itu dilakukan atas bersifat eksternal motivasinya. Jadi itu karena dorongan dari luar. Kalau kita berkaca dari disiplin positif tadi, berarti kan motivasinya harus dari dalam. Tapi ketika dia ingin menghindari sesuatu, ya karena saya nggak boleh dapat hukuman, gitu. Jadi itu pengaruhnya adalah dari eksternal. Maka ini adalah posisi yang paling rendah ketika seseorang melakukan hal ini. Nah, selanjutnya imbalan atau penghargaan dari orang lain karena ingin mendapatkan imbalan ya. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Nah, di sini kalau tadi dia akan bertanya apa yang akan terjadi bila dia tidak melakukan. Kalau di bagian ini dia akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu. Nah, di sini masih merupakan motivasi yang bersifat eksternal karena faktornya dari luar. Di sini mereka ingin melakukan sesuatu karena itu tadi ada hadiahnya. Jadi dia mau melakukan itu karena dia pengen dapetin imbalannya. Ada pengakuan dari orang lain. Jadi kalau saya melakukan ini, orang lain akan berpikir kalau saya seperti ini gitu. Nah, itu adalah motivasi yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tahap motivasi
yang perilakunya bersifat internal. Ini yang ada di dalam diri kita sendiri, di mana ketika kita melakukan sesuatu maka akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi itu benar-benar didukung oleh apa yang diinginkannya. Nah, di dalam motivasi ini, dari 3 ini adalah motivasi yang paling baik, gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, ini adalah yang paling baik karena dasarnya adalah dari nilai yang diyakini dan dari apa yang kita hargai. Nah, ini tadi judulnya ada hukuman dan penghargaan ya. Bapak dan Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan politik. Di sini saya baca, kelihatan kan Bapak Ibu? Nah, di sini ada sebuah cerita. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam. Lalu dia hanya menggambar saja di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan suatu pertanyaan kepada Iva, kemudian Iva itu menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya dia menjawab. Nah, seluruh kelas tuh kemudian tertawa nih, melihat Iva yang bicaranya tergagap seperti itu. Nah, Pak Seno saat itu kemudian membiarkan si teman-temannya Iva ini malah makin menertawakan Iva, gitu ya. Dan Iva-nya itu malu luar biasa ketika ditertawai oleh temannya. Dan kemudian setelah itu malahan Iva itu diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelasnya semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak dan Ibu pernah melakukan ini? Nah, dari pertanyaan tadi, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak? Tidak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, sepakat ya, hukuman ya semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah poin ketika kita memahami tentang sebuah hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu hal yang tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Bapak Ibu pernah merencanakan sebuah hukuman tidak? Tapi ketika kita punya menghadapi satu kesalahan, misalnya dari murid, hukuman itu akan tiba-tiba diberlakukan tanpa murid kita tahu apa yang terjadi. Murid kita pun tidak tahu ya apa yang terjadi dan dia tidak dilibatkan sama sekali. Jadi sifatnya adalah satu arah dari Bapak dan Ibu bunyi aja. Kalau misalnya tadi kasusnya Iva tidak pernah terpikir bahwa dia akan disuruh maju ditertawakan temannya, kan seperti itu ya. Jadi yang tahu itu adalah sifatnya satu arah. Kemudian hukuman itu bisa diberikan berupa fisik dan psikis. Iva itu dapat hukuman fisik nggak kepada itu? Tapi dia dapatnya psikis ya, karena dia apa tadi? Merasa malu gitu ya, ditertawakan oleh teman-temannya ya. Ini adalah hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu hal yang terencana, sudah direncanakan, disepakati sesuai dengan peraturannya. Kemudian murid itu, tapi dengan adanya konsekuensi, murid tetap dibuat gak nyaman. Dan sikap guru itu selalu memonitor murid itu. Misalnya begini, Bapak dan Ibu, misalnya ada satu siswa, dia tidak terlambat datang di jam pelajaran kita, misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu itu sudah memiliki kesepakatan misalnya dengan anak-anak bahwa ketika kamu terlambat datang masuk ke kelas, berarti kamu harus menerima konsekuensinya. Nah, berarti murid tetap gak nyaman dong, ya kan?
walau sudah dibuat kesepakatan. Nah, ketika anak itu mengerjakan tugas, bapak itu tetap memonitor tidak? Iya, harus menjadi pemantau sampai dia bisa merubah sikapnya. Itu konsekuensinya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, dari dua istilah itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada satu istilah lagi adalah restitusi. Ini adalah mungkin istilah baru ya Bapak dan Ibu. Saya juga baru ini menerima istilah restitusi. Nah, restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak itu adalah sesuatu hal yang efeknya itu tidak berimbas baik gitu karena anak kalau kita kasih hukuman. Begitupun dengan konsekuensi. Sebetulnya untuk yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah dengan restitusi. Di mana restitusi ini adalah kita mencoba untuk menciptakan kondisi murid dengan memperbaiki kesalahannya, bukan untuk kita fokus terhadap kesalahannya dia gitu. Jadi misalnya kamu ini terlambat terus datang ke kelas gitu, berarti kan kita fokus kepada kesalahannya. Dan dalam restitusi ini prosesnya adalah bagaimana kita fokus kepada solusinya gitu, bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah, proses restitusi ini adalah proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Jadi kita posisinya membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi Bapak dan Ibu akan menjadi pendamping mereka untuk memperbaiki kesalahan. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan rapat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi ya. Jadi ini sepertinya sudah ada kesepakatan ya. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, itu adalah sebuah hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi ya beberapa hal yang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi satu, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak dan Ibu, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, contoh misalnya gini, kalau misalnya anak tidak mematuhi aturan kita, misalnya dia tidak piket, ya dia tidak melaksanakan piket, lalu kemudian dia itu diberikan hukuman dengan didenda. Ya, didenda bayar misalnya kalau nggak piket berarti kamu bayar 5.000 rupiah misalnya gitu. Artinya itu tidak diminta dalam restitusi. Kalau kita melakukan denda seperti itu, maka itu artinya mereka sedang menebus kesalahannya dia. Jadi menurut mereka dengan mereka nggak piket suruh bayar 5.000 nya dibayar berarti selesai masalahnya. Nah, itu yang tidak diharapkan dari restitusi. Tapi mereka diajak untuk belajar dari kesalahannya gitu. Jangan sampai mereka berpikir bahwa ketika saya sudah bayar berarti saya selesai dengan masalahnya. Nanti ketika saya dan itu cenderung anak akan melakukan kesalahan yang sama
begitu sudah melakukan kesalahan yang sama, dia akan begitu lagi, bayar lagi, ya terus saja seperti itu. Jadi bukan untuk menebus ya, tapi belajar dari kesalahan itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah cirinya adalah memperbaiki hubungan, dan tawaran restitusi itu adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi kalau dalam penyelesaiannya tidak memaksakan seseorang sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi ada tawaran yang harus kita berikan kepada peserta didiknya. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, di sini restitusi itu fokus kepada karakter bukan tindakan, kemudian fokus kepada solusi, dan untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang kita beralih kepada konsep inti budaya positif yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kadang ketika kita melakukan sesuatu itu dasarnya adalah karena kita butuh akan itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu pada diri kita ataupun murid kita ketika mereka melakukan sesuatu itu adalah karena kebutuhannya mereka, gitu. Ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya untuk bertahan hidup itu contohnya adalah ketika kita butuh makan, ya, butuh tempat tinggal, sehat, itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kita butuh yang namanya diakui, gitu ya, oleh disayangi, gitu ya, untuk dianggap oleh orang lain, itu teman, gitu ya, itu ada butuh perhatian lah, begitu ya. Nah, kemudian kalau kebutuhan penguasaan itu adalah kita itu gini, jadi akan prestasi, jadi kita tuh misalkan punya prestasi dan itu butuh diakui, gitu, oleh orang lain. Kita tuh punya kemampuan apa, itu namanya maksudnya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan itu dimana kita bisa memilih sesuatu yang tidak itu saja, gitu. Misalnya, ibu tuh kalau misalnya ngajar itu begini aja di kelas aja. Nah, itu artinya anak sedang membutuhkan kebebasan belajarnya mereka. Jadi sebetulnya kita harus memfasilitasi itu, gitu. Ibu kan di kelas aja, sekali-sekali Bu misalnya belajarnya kita kemana, nah, itu adalah berarti mereka sedang meminta haknya atas kebebasannya dia. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan adalah hal-hal yang membuat mereka senang, tentunya kayak misalnya mereka senang bermain, gitu ya. Kadang kita suka lihat tingkahnya anak-anak ngapain tuh benar Ibu. Misalnya mereka main lempar-lemparan, gitu ya. Segala itu kan sebetulnya mereka butuh kesenangan, tapi yang dilakukan adalah dengan cara seperti itu. Nah, di sini, selanjutnya tema keyakinan kelas. Bapak dan Ibu pernah tahu gak keyakinan kelas? Pak Hendri pernah buat ya keyakinan kelas? Peraturan-peraturan yang ada di kelas dengan anak. Jadi keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, Bapak dan Ibu. Jadi kalau biasanya kita menyebutnya itu adalah dengan peraturan, ya, dengan peraturan. Nah, menyebutnya peraturan, kita punya tata tertib deh di sekolah yang banyak itu adalah peraturan. Nah, peraturan itu biasanya dibuatnya oleh sekolah tanpa pelibatan peserta didik. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas itu di situ. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru bersama-sama dengan murid, kemudian untuk dilakukan juga secara bersama-sama. Jadi tidak menuntut muridnya aja, tapi bersamaan dengan gurunya. Nah, itu
bedanya peraturan ya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Bapak dan Ibu, terus terang saya juga belum pernah membuat sebuah keyakinan kelas dalam bentuk dokumentasi gitu, didokumentasikan. Jadi cuma bilang begini, kalau nanti kalau di awal pembelajaran Bapak dan Ibu suka bikin aturan nggak? Nah, suka ya gitu ya. Tapi itu tulis nggak Bapak dan Ibu? Nggak. Dan itu hanya terarah dari kita aja, kayak misalnya pokoknya buku bahasa Indonesia-nya harus semuanya disampul. Nah itu kan berarti anak tetap mengikuti aturannya kita. Mungkin itu belum disebut sebagai keyakinan kelas, tapi keyakinan kelas itu harus dari mereka dulu, kemudian kita saring. Nah di sini Bapak dan Ibu, mengapa kita harus menyebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa dulu? Kalau peraturan lebih takutnya diatur ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan yang tadi sudah itu ada kesepakatan. Nah, Bapak dan Ibu nanti semuanya bisa membentuk keyakinan kelas ya di awal tahun pembelajaran baru. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian pernyataannya itu universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalau misalnya pernyataan positif itu nggak pakai jangan. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kita ubah dengan kalimat yang positif, jagalah kebersihan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian bikinnya nggak usah disampaikan Bapak dan Ibu keyakinan kelasnya, tapi sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya 5 poin saja gitu ya, nggak usah berderet semua ditulis, tapi kemudian tidak dilaksanakan. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga itu akan mudah diterapkan. Jadi yang sederhana saja aturan-aturannya. Karena kan tujuannya adalah agar mereka tertanam nilai-nilai kebajikannya saja ya Bapak dan Ibu. Jadi buat apa peraturannya banyak tapi kemudian tidak diterapkan oleh mereka di kegiatan sehari-harinya. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu tadi. Di sini ada satu contoh. Saya membuat keyakinan kelas, tapi ini keyakinan kelasnya belum sampai ditandatangani ya. Jadi harusnya kalau udah bikin itu sampai mereka tanda tangan dan itu ditempel di kelasnya masing-masing. Bisa sih sebenarnya. Nah, jadi itu tadi ya sedikit kayak videonya ada trouble, nggak tahu trouble sinyal. Jadi itu adalah bagian
yang dibuat, tapi belum sampai kepada tanda tangan sebenarnya. Nah, jadi teknis membuat keyakinan kelas itu bisa kita tuntut dengan kertas post-it tadi. Jadi mereka masing-masing menuliskan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian nanti setelah mereka menuliskan itu, nanti kita kumpulkan ya Bapak dan Ibu, ditempel setiap jawaban dari ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk menangani sebuah permasalahan anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini tahapannya ada 3 nih. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinannya. Nah, jadi langkah pertama gini, kalau tadi kita kembali kepada anak-anak yang misalnya kita lagi mengajar di kelas, ketika menjelaskan ada anak yang makan misalnya, ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah langsung menegur saat itu juga. Nah, yang ketika kita melakukan penerapan segitiga restitusi, maka yang kita lakukan pertama adalah jangan membuat mereka merasa bersalah, jangan dulu. Tapi kita tanyakan kita gimana ya? Memperlakukannya dengan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan gitu loh. Gitu. Jadi dibangun ininya dulu kesadarannya dulu gitu. Jadi jangan langsung kamu itu ya seperti kita tidak pernah melakukan. Tapi kita boleh mengatakan kepada anak-anak, oh iya dulu juga ibu pernah begitu tuh. Nah, jadi membuat anak itu tidak menjadi orang satu-satunya yang melakukan kesalahan, dan dia bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Nah, itu dulu distabilkan. Nah, baru setelah ini ke validasi kebutuhannya. Tanyakan Bapak dan Ibu alasan dia makan gitu. Kamu tahu yang lain nggak makan, kamu makan. Nah, kan itu berarti kita tidak bertanya alasan, tapi di validasi kebutuhan ini kita tentu harus bertanya. Mereka punya alasan mengapa mereka melakukan itu. Sekalipun yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, tapi kita harus bertanya dulu alasannya seperti apa. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi kepada keyakinan kelas itu tadi. Jadi makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas adalah kembali kepada permasalahan yang mereka alami, karena kita udah berpikir dulu kesepakatannya sebelumnya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka kembalikan lagi kepada keyakinan yang telah dibuat, yang disepakati. Nah, itu segitiga restitusi. Nanti ada contohnya ya di sini. Nah, di sini ya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu kita bisa berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, gitu. Itu ke anak ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu guru juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu itu tidak ingin mencari tahu siapa yang benar dan salah. Bisa ada teman yang berantem nih, ya. Jangan dulu ditunjuk yang satu ini yang salah karena dia yang pukul misalnya, ya. Tapi ditanya dulu, cari tahu. Jangan cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, gitu ya. Nah, di sini ini tahap menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya adalah ketika memvalidasi kebutuhan, berarti ini kita akan kembali ketika mereka melakukan satu kesalahan, Bapak dan Ibu, berarti ada kebutuhan dasar yang belum belum terpenuhi, ya, yang belum terpenuhi. Kayak misalnya mereka itu main serosotan di tangga. Itu tuh buat mereka adalah suatu kebutuhan apa? Senang apa bukan? Ya, senangan kan? Nah, itu adalah kalau mereka melakukan itu walau dalam posisi yang sama, dan mereka sedang memenuhi kebutuhannya itu. Nanti kita tinggal arahkan, sebaiknya bentuk kesenangannya mereka diarahkan dalam jangan sama serosotan di tangga gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita memvalidasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Gitu. Jadi mereka ditanyain alasannya, dan dengan contoh yang tadi
Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Ini kata-katanya. Apa nilai yang kita percaya di kelas anak-anak, keyakinan kelasnya kita apa gitu, ditanya. Ini agar mereka memiliki keyakinan. Ini contoh, bisa kita nggak ya? Manusia adalah saat doa mereka ngobrol. Setelah ini adalah penanganannya Bapak dan Ibu. Ini penanganannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi sebetulnya kalau di segitiga restitusi itu anaknya dipanggil oleh kita tuh satu gitu ya, tidak di up langsung di depan anak-anaknya. Bisa nggak? Apa ngobrol saat berjalan itu merupakan sebuah kesalahan. Hal yang ingin kami sampaikan kepada ngobrol. Namun, karena itu adalah sebuah kesalahan, mari kita selesaikan bersama ya. Apa kamu punya alasan mengapa kamu ngobrol saat berjalan? Karena tadi kita masih bercerita tentang sekolah, nanti saya mengalami perjalanan. Oh begitu. Memang itu lihat tadi kamu sangat antusias sekali bercerita kepada teman-teman. Contohnya harus kenal ya dan cerita kepada teman. Namun karena saat itu adalah waktunya berdebat, maka tentunya kita akan ngobrol akan membuat teman lain yang sudah berdebat dan kamu tidak juga ikut memulai pembelajaran dengan soal. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Coba sebutkan. Rasa tahu, apakah keyakinan kelas itu sudah masuk ke berbagai? Nah, kalau begitu bagaimana Salsa dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Tidak berusaha Salsa, Ibu berharap kamu tidak akan mengalami kesalahan yang sama ya. Iya, Bapak dan Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya Salsa itu tadi ya, ngobrol, kemudian tidak ikut berdoa saat memulai pembelajaran. Nah, kemudian ditangani dengan menerapkan segitiga restitusi, bertanya dulu apakah dia tahu kesalahannya seperti apa, lalu bertanya tentang alasannya mengapa dia mengobrol saat itu, kemudian diarahkan untuk dia bisa kembali kepada kesepakatan kelas dan dia bisa menemukan kesalahannya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Nah, itu adalah contoh ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini adalah bukan hal yang mudah ya, itu penerapan segitiga restitusi ini. Kalau misalnya, tapi bisa dipraktekkan
mulai dari sekarang gitu ya. Untuk penanganan kasus-kasus anak kita bisa memulai bukan dengan cara menghukum dulu, tapi bertindak posisi kita sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Mungkin banyak sekali hal yang belum jelas ya Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar untuk bisa menerapkan konsep-konsep ini di sekolah tentunya. Nah, di sini ada sebuah refleksi Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan saat ini? Saya sangat senang setelah memahami modul yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Bahagia perasaannya, senang, kemudian banyak wawasan dan ilmu baru setelah mendapatkan materi dari Ibu Fitri. Pak Henry. Kedua, setelah mengikuti diseminasi ini, saya jadi paham bahwa sejatinya kita sebagai seorang guru harus berada di posisi manajer sehingga bisa mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. kemudian apa nih target selanjutnya Bapak dan Ibu? Setelah beberapa hal tadi saya sampaikan. Kalau ditanya targetnya, Masya Allah ya. Semoga aja ya, Bismillah. Tadi seputar info-infonya wah benar-benar keren banget ya. Apalagi kita yang sebagai pendidik, targetnya Bismillah. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa melakukan yang tadi Bu Fitri sampaikan. Semoga saja bisa. Ya baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya tentunya ya. Demikian tadi dapat saya sampaikan. Semoga tentunya ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu bagi diri kita sendiri. Kemudian kita bisa tularkan ini juga kepada anak-anak didik kita. Terakhir, mari kita bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.